Karena tanpa produk yang dahsyat, kita nggak akan bisa berjuang maksimal di bisnisnya. Karena kalau hanya bisnis aja di otak kita, Papa tidak berhasil sesuai dengan impian kita, maka kita akan cepat ngedown dan ninggalin media. Padahal di jaringan kita ini banyak sekali ya orang-orang yang hanya gabung di media hanya untuk produk. Terutama di jaringan kami kaum ibu-ibu, rata-rata gabungnya itu karena produknya aja buat kesehatan keluarga. Itu omset juga bukan? Omset lah. Jaringan satu orang leader anak muda dibanding dengan satu orang leader ibu-ibu, postingan ibu-ibu ini jauh lebih dahsyat loh. Dahsyat. Tadi cerita dari Pak Sudi, guru besar kita. Beliau mengatakan ada seorang ibu-ibu umur 65 tahun jaringan beliau. Nenek-nenek udah 65 berarti, ya. Dan nenek-nenek itu satu kali posting itu bisa 31 paket. Dahsyat. Anak muda harus mungkin 10 orang bisa nyamain, benar nggak? Ini satu orang ibu-ibu, the power of mama. Tapi beliau disuruh training susah, disuruh undang susah, tapi disuruh closing dahsyat ya, karena keyakinan di program. Nah ini kalau peserta hari ini training, anak muda, ya perempuan laki-laki, punya semangat seperti ibu tadi di produk, dan juga punya kedahsyatan membina jaringan, maka hasilnya tentu lebih dahsyat dan lebih olahan. Ya. Oke, hai anak muda. Kita lihat langsung materinya. Nah ini ada propolis dan biak. Yang pertama, kenapa kita perlu propolis? Ada yang mau propolis sekarang? Coba angkat. Bawa. Ini nih produk dahsyat kita, uang keren, pada bawa semua ya. Oke. Dari semua yang bawa propolis, sudah pernah tetes mata propolis? Pernah. Dahsyat ya. Sudah ada yang pernah tetes ke hidung? Sudah. Ke telinga? Sudah. Ke mulut? Sudah. Ke semua lubang di tubuh kita? Betul. Sudah semua ya? Oke. Nanti kita habis training, kita gurah mata masal ya. Oke. Apa yang Anda lihat dari botol propolis ini? Dahsyat. Apa? Merci. Anda lihat apa? Satu apotik. Ada lagi yang lihat apa di sini? Duit. Beda sudut pandang ya. Oke, memang di sini mengandung banyak sekali sudut pandang yang berbeda. Ada yang melihat ini rumah, ruko, mobil mewah ya, jalan-jalan luar negeri, dan ada yang lihat apotik, UGD. Ya UGD, Anda punya propolis, Anda bisa berarti Anda memiliki UGD di rumah, benar nggak? Unit gawat darurat, langsung buka propolis, masalah di UGD semua teratasi. Kemarin ada kejadian di tetangga kan, dulu itu saya cerita ya. Tetangga saya gigit anjing, harusnya dia ke UGD karena dia berdarah-berdarah, UGD rumah sakit, tapi yang dipilih UGD di rumah kami, karena dia tahu di rumah kami ada propolis. Karena kalau dia ke rumah sakit, dia harus telepon bongkar dulu, minta tetangganya temenin, terus pergi ke rumah sakit, ngantri dulu di kasir, mungkin harus bla bla bla, bayar obat dan sebagainya, agak lama menurut dia, dan jauh juga. Nah kalau di UGD dokter punya yang ada propolisnya bisa langsung dibersihin, langsung diberi propolis untuk meredakan pendarahan dan infeksi. Maka dengan kata lain bersyukur, alhamdulillah setelah ditangani baru kita bawa UGD beneran, benar nggak? Nah bersyukur Anda yang punya propolis di rumah, Anda memiliki UGD yang dahsyat di rumah Anda. Ada yang melihat ini? Propolis adalah dokter-dokteran ya. Bukan dokter beneran, tapi dokter-dokteran. Maksudnya apa? Dokter, tapi tidak ikut pendidikan kedokteran 7 tahun. Dokter, tetapi tidak koas. Dokter yang tidak pegang pisau bedah, dokter yang tidak ini. Yaitu anggota ini juga, tetapi ikatan dokter imitasi. Ya. Kenapa? Karena Anda begitu tahu propolis, Anda insya Allah bisa membantu kesehatan banyak orang juga, benar nggak? Seperti tugas dokter, tetapi bukan dokter resmi. Ya, paham? Minimal Anda bisa mengobati keluarga
Anda swamedikasi di rumah dulu. Oke? Jadi harus paham tentang manfaat produk. Jangan juga overclaim. Overclaim itu maksudnya terlalu berlebihan terhadap suatu manfaat produk sehingga kesannya itu ya terlalu melebih-lebihkan. Betul ya? Karena posisi propolis di dunia medis itu adalah pendamping obat medis alias alternatif complementary medicine. Jadi bukan pengganti obat medis saja, tapi pendamping. Tangani dulu aja dengan propolis kalau di rumah tidak ada obat-obatan, tetapi jika sakit berlanjut harus segera ke dokter. Maka dari sebab itu hari ini kita akan belajar bagaimana kita menyediakan propolis di rumah minimal untuk swamedikasi untuk mengobati dulu pertolongan pertama terhadap kesehatan keluarga kita di rumah. Siap? Siap. Nah, mengapa kita perlu propolis? Karena yang pertama kita memerlukan propolis untuk pertolongan P3K kasus-kasus yang kejadian mendadak di rumah seperti teriris pisau, tersiram minyak panas, luka bakar, luka iris, luka lecet, luka memar, luka benda tumpul, luka gigitan binatang, kasus keracunan makanan, keracunan bahan kimia, atau kasus sakit mendadak. Misalnya tiba-tiba diare, tiba-tiba muntah-muntah, tiba-tiba vertigo kambuh, seakan dunia berputar. Banyak banget tuh. Saya dulu ngalamin vertigo, kapan sudah kambuh, nggak bisa. Itu saya dulu belum ketemu propolis, saya pasti harus rebahan 1 harian, nggak ngapa-ngapain. Karena begitu buka mata aja nih, dunia berputar, seakan berada di kapal yang dihantam badai, yang bikin muntah-muntah. Dulu sebelum ketemu propolis. Kalau sekarang itu kan vertigo kamu, kalau saya kelelahan bekerja atau kecapean atau kurang tidur, kamu butuh vertigo. Tapi kalau sekarang sama lelahnya, sama capeknya, sama kurang tidurnya, tapi begitu gejala itu mau muncul, nggak jadi karena langsung digelap propolis, nggak jadi, langsung hilang. Ini yang pertolongan luar biasa, makanya dibawa kemana pergi. Kasus P3K semua keluhan penyakit. Bisa diminum, bisa dioles. Nah, berikutnya kenapa kita perlu propolis juga? Karena propolis ini salah satu manfaatnya adalah mendeteksi dini penyakit kita. Maksudnya gimana? Kadang kan ada keluarga kita atau Anda sendiri mungkin sudah merasakan sebuah keluhan tapi nggak mau berobat-berobat. Ada nggak keluarga kita kayak gitu? Ada. Cewek-cewek misalnya, aduh aku nih tiap bulan sakit perut kalau mau haid, bener? Ada gitu? Ada yang ngalamin sekarang? Ada, anak-anak. Nah, banyak, hampir setengah. Setiap orang bulan sakit perut. Kalian mau nggak ke dokter sih keluhan Anda itu? Enggak. Takut. Takut dibilang ada apa-apa di perut, ada ular kobra. Pokoknya pasti takut sampai nggak mau berobat, bener nggak? Udahlah nanti hilang sendiri. Tahu bulan depan tambah sakit, tahun depan makin sakit, tahun depannya lagi dipelihara tuh penyakit sampai tiba saatnya pingsan. Dan waktu dibawa ke rumah sakit, dokter terkejut. Hah? Kok sudah separah ini baru mau diperiksakan? Ini penyakit sudah bertahun-tahun ada di tubuh adek ini. Kenapa nggak diobati? Kenapa parah begini baru mau diomelinlah semua keluarganya. Orang tuanya sampai shock. Ya Allah, anakku kenapa kamu tidak terus terang pada mama? Kamu tuh menderita sejak lama. Mama, aku tak ingin menyusahkanmu. Ya Allah, menderita ini aku tanggung sendiri. Apaan tanggung sendiri? Sekarang mama yang pusing ngobatin kamu dengan tumor yang sebesar ini misalnya. Nauzubillah misalnya. Ternyata tumor, miom, kista, apapun istilahnya yang membuat penyakitnya berat, baru diobat. Tapi kalau Anda memang yang tadi angkat tangan kesakitan pada waktu haid, mulai sekarang bismillah gempur tuh penyakit, mumpung baru sedikit-sedikit sakit. Karena ketika sakitnya masih sedikit, itu lebih mudah insya Allah ikhtiar untuk digempur dengan propolis dibanding nanti sudah tumornya 10 cm, 20 cm sebesar kepala bayi baru mau diobati pakai propolis. Mencegah lebih baik daripada
diobati. Siap? Siap. Nah, itu salah satu propolis. Tugasnya adalah mendeteksi dini penyakit Anda dan mengobatinya. Akibat Anda malas ke dokter atau takut ke dokter, takut dengan vonis penyakit. Jangan tunggu lama-lama. Itulah, ada pasien kemarin, dia nggak tahu dia sakit apa. Saya bingung, kenapa? Itu pasien itu ibu-ibu, sudah umurnya udah lanjut juga sih, 90-an kalau nggak salah. Beliau mengeluh, kenapa berat badan saya makin kurus, nafsu makan hilang. Diperiksa ambil darah normal, diperiksa jantung baik-baik saja, diperiksa USG semuanya nggak mendeteksi apa-apa, bagus. Bingunglah dokter, sakit apa ini? Jangan-jangan itu cuma pikiran aja sakitnya. Enggak dokter, memang enggak enak badan gini-gini, tapi hasil labnya normal semua bu. Saya juga bingung sebagai dokter. Kebetulan dia punya keluarga, punya propolis. Ya udah, minum aja propolis kata keluarganya. Terjadi ibu itu minum propolis. Berapa hari setelah minum dosis optimal, keluar darah, mohon maaf, dari kemaluannya. Ternyata darah itu bau, mohon maaf, busuk, hitam. Propolis mendeteksi something wrong di daerah kemaluan. Pas dibawa ke dokter diperiksakan, ternyata kanker mulut rahim. Ya Allah. Terdeteksi oleh propolis. Salah satu manfaat, masya Allah. Anda sadar ini bermanfaat? Maka, insya Allah wajib setiap rumah punya propolis di rumahnya. Yang ketiga, manfaat propolis yang lain itu pola hidup. Ini sedikit refresh karena saya pun mengingatkan saya sendiri. Pola hidup saya jujur aja nggak sehat, kurang tidur. Banyak yang dikerjain Bapak Ibu. Ya bayangin aja seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak dan kerjain gerilya. Juga sebagai profesi dokter, karena kurang tidur, makan tidak teratur. Ya, hobi saya makan, hari bisa 6 kali. Ngambil, wah coklat, snack, iya, bakso, mie ayam, pola. Orang Makassar suka kontrol. Coto, tahu coto? Coto, tahu? Apa bedanya dengan soto? Apa? Beda dialek. Kalau soto makannya pakai sendok, kalau coto makannya pakai cendok. Isinya itu semua jeroan. Jeroan, tahu jeroan? Isi perutnya sapi. Kalau di Makassar datang ke restoran soto, pesan janda 1. Maksudnya apa? Jantung daging. Jantung dimakan, jangan makan. Makan dulu di Makassar, jantung dan daging. Itu khusus berapa jantung daging? Ini kulit sapi, usus sapi, lidah sapi. Semuanya itu kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Dan saya makan itu contoh dari saya balita sampai saya kuliah dan menikah. Sebelum tinggalkan Makassar menuju Palembang, tiap hari contoh kayak orang di Palembang makan pempek tiap hari, di Makassar contoh tiap hari bisa. Gak heran kolesterol saya 300. Ini karena makanannya jeroan dan bakso dan sebagainya. Sadar hidup gak sehat. Makanya saya galau. Aduh, ini kehidupan ini makanan udah gak sehat. Polusi di mana-mana, kurang tidur, kurang olahraga. Jangankan kurang, gak olahraga. Siapa yang ngerasa senasib sama saya? Saya. Yang malu-malu kita sama kok, katakan. Ya, tuh perempuan sama laki-laki gak ada yang katakan. Jujur dong. Karena kejujuran itulah awal perubahan hidup lebih baik. Gak jujur ya. Di sini ada yang merokok? Hah? Ada yang merokok? Yang merokok jangan di dalam ruangan. Canda ya? Enggak katanya, enggak sebatang, sebungkus.
Ya, gaya hidup kita. Kita sadar hidup ini tidak sehat, maka kita perlu solusi. Nah, solusi yang paling dahsyat. Tereng. Propolis. Karena bisa mendeteksi seluruh ketidaknormalan dalam tubuh kita, Masya Allah. Kok hebat sekali sih propolis ini? Bisa mendeteksi penyakit, bisa mendeteksi sel yang buruk, bisa mendeteksi racun-racun, bisa memperbaiki yang rusak. Kok bisa semua penyakit? Lebay propolis ini. Wah, jangan salah, propolis ini bukan dibuat oleh manusia. Kalau manusia ciptaannya ada keterbatasan, benar gak? Mana ada? Coba sebutkan satu nama obat yang bisa melakukan semua fungsi tadi. Satu aja. Di seluruh muka bumi ini, profesor terhebat, ilmuwan tercanggih bisa gak menemukan sebuah obat di mana obat itu bisa diminum, sekaligus bisa dioles ke bagian yang sakit, sekaligus itu bisa ditetes ke mata. Misalnya obat panu. Obat panu bisa ditetes ke mata? Diminum? Dikasih ke anak bayi? Satu tetes saja ke anak bayi tiap hari? Bisa? Gak ada di muka bumi ini yang bisa melakukan kayak gini. Sekaligus ngobati panu, tapi sekaligus ngobati kebiasaan buruk kita, makan yang jelek-jelek tadi. Tidak ada di semua muka bumi ini. Berarti Anda sebagai manusia berpikir, kalau propolis bisa melakukan itu bukan buatan manusia, itu pasti yang buat adalah yang membuat manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur yang menemukan propolis, yang memiliki propolis yang meyakini manfaat propolis untuk kesehatan itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan taufik. Karena hidayah saja nggak cukup. Hidayah adalah sebuah informasi yang Anda terima, tapi belum tentu Anda jalankan. Kalau yang menjalankan itu akan mendapat taufik. Maka wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Maksudnya hidayah dan taufik itu berkah anugerah, benar gak? Orang yang dapat hidayah dan taufik itu, Masya Allah, itu benar-benar petunjuk dari Allah. Maka Anda yakini manfaatnya. Dan terakhir lagi nih ada pola hidup yang satu ini, jajan di pinggir jalan. Paling enak makan di kaki lima, benar gak? Tapi jangan salah, Anda perhatikan juga tempat cuci piringnya. Kadang-kadang ya, ini untuk edukasi kesehatan ya, bukan maksud untuk apa, tetapi untuk ingatin kita, walaupun memang sangat menggoda makan di kaki lima, tapi saya juga hobi loh, saya juga hobi banget makan di kaki lima karena makanannya enak-enak. Ya, sering banget saya cari kaki lima yang rame, pasti enak nih makanannya, apalagi sambelnya. Sambel pecel lele. Tapi pernah ngintip tak cucian piringnya kayak gini? Ya ini air cucian piring ini habis pelanggan satu makan tuh sisa-sisanya dibuang, kemudian dicelupin, kemudian dilap-lap. Pernah ngintip tak? Kainnya sudah sedekil apa? Pakai lagi. Aduh. Tapi karena godaan enaknya sudah cuek aja. Akhirnya agak-agak gitulah ya. Tapi manakala abang kaki limanya yang jualan itu kita kasih edukasi, Pak, gimana kalau air cuciannya nanti ditetesin propolis, Pak? Karena air cucian ini bisanya kenapa? Dari bakteri, virus, dan nyamuk, benar nggak? Nggak harus banyak. Satu botol kayak gini buat matiin bakteri, virus, nyamuk di air kayak gini mas, satu botol 5 Canda ya. Jangan terlalu serius. Apa? Masih banyak yang bingung. Ini member baru atau member udah senior semua? Baru. Oke, yang gabung di Melia di bawah 3 bulan. Bisa kan? Hampir semua. Oke, dan aplaus yang meriah bagi kita semua. Oke, jadi propolis itu sangat bermanfaat untuk orang yang pengen mencegah berbagai infeksi bakteri, virus, dan jamur. 90% lah kurang lebih penyebab manusia sakit adalah dari bakteri, virus, dan jamur. Dan hari ini kita sedang berkutat dengan virus bakteri dan jamur. Corona. Virus corona ini alhamdulillah tadi kita bersyukur pemerintah sudah menganggap ya, sudah dengan berdasarkan penelitian dan pendapat ahli
beliau ya dan para petinggi negara lainnya sudah memutuskan untuk bisa terbang ke sana kemari, ya naik pesawat, jalan darat, ya dan insya Allah nanti lebaran pulang kampung, ya nggak perlu lagi pakai swab karena sudah terjadi alhamdulillah imunitas kekebalan nasional. Dahsyat. Insya Allah ya. Bersyukur. Amin. Bagi yang sudah vaksin 2 kali. Kalau belum vaksin 2 kali nggak bisa pulang kampung. Ayo vaksin aja, nggak ada masalah. Vaksin itu bagus karena vaksin itu akan meningkatkan kekebalan tubuh kita, jadi bisa melawan virus corona. Tetapi kalau vaksin cuma dilakukan mungkin 1-2 kali, habis itu booster setelah 6 bulan ke atas. Tetapi ya itu lama ya jaraknya, nanti setelah itu vaksin lagi kemudian berapa tahun kemudian. Nah kadang-kadang kelamaan menunggu vaksin lagi imunitas sudah mulai menurun. Maka kita punya solusi propolis, karena propolis bisa menjadi imunitas harian, vaksinasi harian untuk tubuh kita. Tiap hari minum berarti tiap hari tervaksinasi. Ya, next boleh. Kita minum lagi propolis ya, karena kegiatan-kegiatan media ini kan selalu semangat ya, selalu kemana-mana jalan. Abang Said Muhammad tadi Masya Allah sudah 78 kali di swab dan alhamdulillah semuanya negatif karena beliau selalu minum kelebihan propolis. Kebaca nggak? Baca. Yang pertama, ya Anda sambil baca, Anda sambil ingat-ingat karena ini senjata kita untuk bisa ngobrol ke calon prospek kita. Nanti ada ketemu orang, ada tawarin propolis, dia nggak tertarik. Maaf, saya udah punya obat herbal lain. Apakah obat herbal Anda sama dengan obat herbal yang saya miliki, yaitu propolis? Emangnya propolis punya kelebihan apa? Kata dia. Yang pertama, tercantum dalam kitab suci Al-Quran surah An-Nahl. Herbal kamu yang kamu miliki sehari-hari, apakah ada di Al-Quran? Nggak ada sih. Benalu dari Afrika, ya. Jamur dari Kutub Selatan, ganggang, pokoknya herbal mungkin yang disebutinnya aneh-aneh mungkin, atau buah apa gitu. Bisa nggak? Apa ada herbal tersebut disebut dalam Al-Quran? Nggak ada. Yang kedua, jadi kan kalau di Al-Quran berarti ada penguatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Yang kedua, jurnal medis kedokteran dari seluruh dunia. Ini tidak bisa terbantahkan. Kenapa? Karena propolis mungkin satu-satunya zat di mana setiap minggu, ini menurut guru besar kita Bapak Profesor Al-Mahdi, ahli farmasi dari Universitas Andalas Padang, guru besar kita di media juga. Beliau mengungkapkan bahwa propolis itu telah diteliti di seluruh dunia oleh para ilmuwan itu. Publisitas atau announcement pengumuman tentang jurnal ini Anda bisa cek di PubMed. Anda ketik kata propolis itu muncul 3.500 jurnal lebih. Itu saya screenshot sekitar 1 tahun yang lalu. 3.500 jurnal tentang propolis. Dan kata Pak Profesor, itu setiap minggu ada jurnal baru lagi, penelitian baru lagi yang diungkapkan tentang khasiat dan kedahsyatan propolis setiap minggu. Setiap minggu dan benar sekali. Kemarin kita lihat itu sudah 4.000 jurnal, dari 3.000 ke 4.000 dalam waktu 1 tahunan. Insya Allah. Tidak ada obat herbal yang seperti itu penelitian. Yang ketiga, ya, tidak ada efek samping. Dan tentunya bisa membantu ke akar penyakit. Ini maksudnya apa? Maksudnya ada harapan buat pasien untuk bisa benar-benar sehat karena penyakitnya tuntas diobati sampai sembuh. Contohnya misalnya makronis. Makronis ini kadang-kadang menjadi kronis, menjadi lama, sakitnya dialami bertahun-tahun lamanya nggak sembuh-sembuh karena penyebab sakit mahnya ini nggak diobati. Yang diobati cuma rasa mualnya, rasa perih lambungnya, ya itu aja. Ditekan asam lambung tidak terproduksi, maka gejalanya berkurang, tapi luka-luka di lambungnya nggak diobati.
tetap luka, makanya sampai bertahun-tahun minum obat kimia terus. Nah, salah satu harapan besar yang kita syukuri ada solusi di sini. Propolis itu bisa mengatasi langsung ke target penyebab sakit. Luka di lambung itu lukanya yang diobati. Yang tadinya kayak sariawan-sariawan, ada yang lukanya dalam sudah sampai berdarah kalau BAB, berdarah kalau muntah, keluar darah. Itu luka itu yang diobati. Sehingga kalau lukanya sudah terobati, insya Allah semua gejala, mual, perih, kembung, sakit, itu semua insya Allah juga ikut hilang. Dan inilah yang dimaksud ke akar-akar penyakit. Boleh, kita akan berbagi semua ya. Tapi di sini saya yakin ada yang sudah sembuh total penyakitnya. Ada yang bisa berbagi. Di sini yang sudah member setahun 2 tahun, ada di sini? Nggak ada? Selamat. Baru semua ya? Oke lah. Gak apa-apa. Tugas kita mengedukasi semua member baru juga untuk yakin dengan propolis. Ya, bisa diminum juga untuk ibu hamil dan semua umur, dan juga bisa diminum bersama obat dokter, dan bisa diminum sekaligus dioleskan ke berbagai penyakit, satu sediaan untuk berbagai kebutuhan dan reaksinya sangat cepat. Ada yang pernah sakit gigi tetes propolis? Berapa lama sembuhnya? Nyerinya hilang? 3 menit. Nah, setelah sembuh, setelah reda ada bekak lagi, maka ke dokter gigi. Gigi yang tadi ada lubang itu tolong dibersihkan dan ditambah di dokter gigi. Jangan dibiarin terbuka terus. Sudah hilang nyerinya sama propolis sudah diatasi, tetap aja bisa mengulang lagi kalau makanan sisa-sisa masuk lagi ke situ. Makanya harus dibersihkan, ditambah, kemudian minum propolis sehingga tidak akan lagi ada sakit gigi. Ya, paham caranya ya? Jadi itulah tadi overclaim. Maksud saya begini, minum aja propolis, pasti sembuh total. Nah itu nggak boleh juga kayak gitu, harus lihat penyakitnya. Jangan Anda kasih propolis kepada orang yang sudah di ICU, atau Anda terlalu percaya diri. Seorang pasien ini sudah berobat penyakit komplikasi, ada darah tinggi, kencing manis, ada mah kronis, ada asam urat, dan juga ada penyakit vertigo misalnya, ditambah lagi ada paru-paru di badannya. Kompleks, benar nggak? Nah obatnya tentu banyak ya, benar nggak? Terus Anda datang, Pak, coba aja propolis. Udah hentikan semua obat dokter, nggak usah diminum, cukup propolis saja, satu untuk semua. Anda percaya diri seperti itu? Ya, Bapak ini kebingungan, adik siapa? Adik dokter bukan, orang kesehatan bukan Pak, saya ini anak mesin Pak. Kok anak mesin bisa bicara obat dek? Ya begitulah, karena saya ngerjain media, saya dengar satu untuk semua penyakit. Tapi overconfidence Anda tidak paham bahwa yang harus Anda lakukan adalah edukasi pasiennya. Pak, obat dokter jangan ditinggalkan, tetap diminum bersama dengan propolis. Tapi secara perlahan-lahan, propolis akan membantu memperbaiki semua kondisi tubuh Bapak. Jadi nggak bisa hari ini minum besok sehat Pak, harus minum minimal 1, 2, 3 bulan secara rutin karena penyakit Bapak komplikasi. Propolis butuh waktu untuk membongkar penyakitnya, membuang, dan kemudian memperbaiki sampai ke akar-akar penyakit. Oh begitu ya dek? Iya Pak, itu. Jadi nggak terlalu overconfidence, paham? Dan terlalu overclaim, satu untuk semua, tapi Anda tidak jelaskan bagaimana dosisnya, gimana cara pakai yang benar. Oleh sebab itu hari ini saya merasa sangat senang lah bisa berbagi, walaupun bukan mengajar ya, tapi berbagilah pengalaman apa yang sudah saya baca, apa yang sudah saya lihat dan rasakan kepada teman-teman semua di sini yang rata-rata member baru. Ya, oke, kita lihat sekarang masuk ke dosis. Next. Ya, inilah yang saya maksudkan, jangan terlalu overconfidence. Kalau Anda tidak paham ini, jangan Anda datang-datang ke pasien, minta dia berhenti obat dokter, minta dia hanya menggunakan propolis, dan minta dia hanya yakin propolis doang tanpa memberikan edukasi. Nah, oke, biar di lapangan, kalau Anda bisa menjelaskan ini dengan baik, insya Allah Anda di lapangan menjadi pahlawan dan nama baik propolis pun terjaga. Siap? Ya.
Maksudnya gimana kalau namanya better propolis tuh? Kadang-kadang ada yang kita temui, saya udah coba propolis kemarin untuk darah tinggi, untuk kencing manis, gak sembuh. Gak bagus propolis, katanya bagus, ini penyakit saya masih juga gak sembuh, malah tambah parah rasanya. Ada yang ngomong kayak gitu di luar sana? Ada, karena apa? Sang pasien tidak mengkonsumsi propolisnya pakai dosis. Ketika ditanya berapa dosis minumnya, kemarin Pak 3 tetes saya minum. Untuk penyakit apa Pak? Ya penyakit darah tinggi, kencing manis, makronis sama asam urat. 4 penyakit, minumnya 3 tetes. Ya salah. Nah tugas kita, oh Pak ternyata pantas Bapak nggak sembuh, dosisnya kurang. Terus berapa lama Bapak minum? Wah aku mau kita coba sebotol doang, yang ukuran 6 mili, yang kecil. Udah aku minum seminggu, nggak ada khasiat, ya udah aku berhenti karena nggak bagus nih obat. Kalau Anda nggak paham ini, Anda bilang, oh gitu ya Pak. Oh ternyata propolis juga bagus ya, jadi ya. Karena ada yang terclosing tidak bagus, ya paham? Nah jadi Anda harus tahu tentang dosis. Nah kita lihat sama-sama. Nah propolis itu bisa kita manfaatkan untuk 3 hal. Yang pertama yaitu dengan manfaat pencegahan. Yang tadi saya bilang mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk pencegahan minimal kita selalu usahakan rutin pagi dan malam hari, walaupun tidak sakit, tetapi tetaplah konsumsi sebagai bentuk proteksi, perlindungan dan perisai bagi tubuh kita. 9 sendok makan. Apa yang terjadi karena leader tadi berapa jam lagi harus berangkat ke bandara, berangkat naik pesawat, jadi dia ngejar itu langsung dia minum 1 botol 55 sekaligus. Apa yang terjadi? 2 jam kemudian dia swab lagi, pasrahlah. Kalau terpaksa ini positif berarti batal berangkat. Ternyata waktu swab pasrah, hasilnya negatif. Dan itu banyak kejadian, bukan yang satu ya. Pasien yang melaporkan kepada saya, melaporkan banyak sekali. Alhamdulillah dokter, kemarin sekeluarga kena COVID, tapi saya enggak, karena saya yang paling rajin minum propolis, yang lain enggak minum. Ada lagi, suami istri, Masya Allah dokter, saya seranjang sama suami. Jujur dokter, saya malas minum propolis, tapi suami saya paling rajin minum propolis. Iya, waktu di swab negatif saya positif dokter. Sejak ini saya akan terus tiap hari rajin minum propolis. Ada lagi seorang istri tentara, dokter saya ini ada asma, kena kemarin sesak nafas saya. Pas di swab saya positif dokter, saya takut saya ada komorbid asma, saya gemuk, saya umurnya sudah lanjut. Dokter saya takut saya sesak nafas, ada asma, saya usia sudah tidak muda, saya gemuk. Itu semua komorbid. Tahu nggak komorbid apa? Pemberat, ya, pembawaan penyakit berat yang memperberat sebuah penyakit. Apa yang terjadi? Karena dia alhamdulillah paham manfaat propolis dan alhamdulillah diedukasi, akhirnya dia minum propolis 3 kali 3 sendok makan selama 3 hari. Tiap kali minum 3 sendok, 3 sendok, 3 sendok selama 3 hari. Pas dia merasa enakan, balikan di swab berikutnya negatif. Nah, itu lanjut lagi. Pokoknya kalau mau dicerita banyak banget ya. Nah, propolis untuk sakit mendadak tadi bisa digempur dengan hitungan per jam minimal ya. Kalau ukuran tadi 1 kg berat badan 1 tetes propolis minimal. Jadi kalau beratnya 60 kg berarti 60 tetes minum per jam untuk efektif. Kalau enggak langsung gluk-gluk banyak juga nggak apa-apa, biar lebih dahsyat lagi. Nah tapi kalau mengalami penyakit menahun, contoh penyakit kayak tadi kan penyakit yang digempur kayak gitu minum banyak sekali, itu penyakit yang mendadak terjadi ya. Kayak corona itu kan mendadak, demam berdarah mendadak gitu ya. Atau penyakit-penyakit virus yang lainnya itu mendadak, penyakit infeksi mendadak. Tapi kalau penyakit akibat pola hidup dan gaya hidup, contoh hipertensi, diabetes, sakit jantung, stroke,
ginjal, dan sebagainya. Itu semua kategori penyakit menahun. Dan penyakit menahun itu tidak bisa diminum sekaligus satu hari berharap langsung sembuh, nggak bisa. Karena dia harus melewati fase bongkar, buang, perbaikan ke akar penyakit. Paham? Paham. Oke, nah proses 3 ini, bongkar, buang, perbaikan ini berlangsung kurang lebih 1-2 bulan tergantung tubuh seseorang, metabolismenya, tergantung berat ringan penyakit, tergantung usia, dan juga tergantung itu tadi kronisitas penyakit dan seberapa banyak toksin yang ada di tubuhnya. Nah, jadi berbeda-beda ya. Contoh. Jadi kalau Anda lihat penyakit ringan dosis 30 tetes sekali minum. Penyakit sedang 60. Penyakit berat 120. Semakin berat penyakit, semakin besar dosis yang harus diminum. Proses bongkarnya pun juga nanti ketika Anda mulai minum seminggu akan ada reaksi pembongkaran, itu double dosisnya. Nah, tadinya 30 jadi 60. Tadinya 60 jadi 120 dan tadi 120 jadi 240. Kenapa? Dibongkar itu harus dosisnya tambah. Karena pada saat pembongkaran, penyakit semua dikeluarkan dari tubuh. Perlu propolis lebih banyak karena propolis ini adalah tentaranya. Penyakit adalah musuhnya. Pada saat penyakit keluar semua, musuh keluar semua, tentaranya harus dikurangi atau ditambah? Tambahin. Harus ditambah. Maka pada saat bongkar reaksi terjadi, maka propolis harus didobel. Paham di sini? Karena inilah yang banyak sekali membuat pasien-pasien di luar sana mencoba propolis tidak melalui prosesnya dengan benar karena nggak paham tentang reaksi pembongkaran ini. Siap? Siap. Jadi pahami ini, ya. Lalui, insya Allah dengan keyakinan, dengan konsisten dan komitmen kepada diri sendiri untuk sehat. Insya Allah proses ini bisa kita lalui bersama. Semua pasien kita bisa kita bantu dan kita temani dia melalui penyakitnya. Dan insya Allah semakin banyak lagi orang-orang yang akan sehat, orang-orang yang akan terbantu kehidupannya, baik kesehatannya maupun finansialnya, melalui produk terbaik Melia Sehat Sejahtera dan melalui bisnis Melia Sehat Sejahtera. Sebenarnya masih banyak lagi yang harus disampaikan kepada teman-teman dan adik-adik semua, tapi karena waktu kita nggak bisa berlama-lama. Karena setelah ini akan hadir guru-guru kita yang jauh lebih dahsyat lagi, yang akan menyampaikan ilmu untuk kebaikan kita semua, lebih dahsyat lagi berjuang di Melia Sehat Sejahtera, ya. Teman-teman, percayalah, berjuang di Melia adalah bagian dari kebaikan dan amal jariah. Perjuangan di Melia adalah sebuah anugerah. Perjuangan di Melia adalah keberuntungan buat kita semua. Dan saya yakin hari ini Anda hadir di sini bukanlah sebuah kebetulan, tetapi karena ini adalah sebuah petunjuk hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui produk yang dahsyat ini, yakinkan diri Anda, yakinkan diri Anda, yakinkan circle of influence Anda, orang-orang terdekat dan orang-orang yang Anda cintai, bahwa komunitas Melia adalah komunitas yang sangat baik untuk diri saya, diri Anda, dan semua Anda. Untuk merubah kehidupan kita jauh lebih baik. Kalau hidup kita baik, insya Allah lingkungan kita baik, insya Allah negara ini pun akan lebih baik. Dan luar biasa Melia, semakin hari semakin membawa kita kepada kebaikan. Terobosan terbaru yang sebentar lagi akan hadir, ini akan membuat kita sepak bola yang lebih dahsyat. Nanti guru besar kita, Bapak Insinyur Sukurna Bapak. Surprise, kita nggak tahu kapan beliau datang. Kita tunggu dan kita doakan mudah-mudahan siapa tahu hari ini, nggak tahu ya. Atau siapa tahu training bulan depan. Dahsyat. Sekaligus